Jawa adalah salah satu pulau yang terletak di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Jumlah penduduk di Pulau Jawa sekitar 150 juta. Pulau Jawa dihuni oleh 60% total populasi Indonesia. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 1905 yang mencapai 80,6% dari seluruh penduduk Indonesia. Penurunan penduduk di Pulau Jawa secara persentase diakibatkan perpindahan penduduk, transmigrasi, dari Pulau Jawa ke daerah lain di Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta dan terletak di Jawa bagian barat laut, tepatnya di ujung paling barat, Jalur Pantura. Jawa adalah pulau yang sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik. Deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat pulau ini dengan dataran endapan aluvial sungai di bagian utara. Pulau Jawa dipisahkan oleh selat dengan beberapa pulau utama, yakni Pulau Sumatera di barat laut, Pulau Kalimantan di utara, Pulau Madura di timur laut, dan Pulau Bali di sebelah timur. Sementara itu di sebelah selatan, Pulau Jawa terbentang Samudra Hindia. Banyak kisah sejarah Indonesia berlangsung di pulau ini. Dahulu Jawa adalah pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sebagian besar penduduknya bertutur dalam 3 bahasa utama. Bahasa Jawa adalah bahasa ibu dari 100 juta penduduk Indonesia, dan sebagian besar penuturnya berdiam di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk adalah orang-orang dwibahasa yang berbahasa Indonesia baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. 2 bahasa penting lainnya adalah bahasa Sunda dan bahasa Betawi. Sebagian besar penduduk Pulau Jawa beragama Islam, namun tetap terdapat beragam aliran kepercayaan, agama, kelompok etnis, serta budaya di pulau ini. Pulau ini secara administratif terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Asal mula nama Jawa dapat dilacak dari kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama Yavad Vip Ea, Deveipa berarti pulau, dan Yava berarti jelai atau juga biji-bijian. Apakah biji-bijian ini merupakan jawawut, Setaria italica, atau padi? Keduanya telah banyak ditemukan di pulau ini pada masa sebelum masuknya pengaruh India. Boleh jadi, pulau ini memiliki banyak nama sebelumnya, termasuk kemungkinan berasal dari kata jauh yang berarti jauh. Yavadvipa disebut dalam epik asal India, Ramayana. Sugriwa, Panglima Wanara, manusia kera, dari pasukan Sri Rama, mengirimkan utusannya ke Yavadvipa, Pulau Jawa, untuk mencari Dewi Sita. Kemudian berdasarkan kesusastraan India, terutama pustaka Tamil, disebut nama Sanskerta Yavaka Devipa, Devipa Sernat Pulau. Dugaan lain ialah bahwa kata Jawa berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Pulau bernama Yabadiu atau Jabadiu disebutkan dalam karya Ptolemy bernama Geografia yang dibuat sekitar 150 Masehi di Kekaisaran Romawi. Yabadiu dikatakan berarti pulau jelai, juga kaya akan emas, dan mempunyai kota perak bernama Argira di ujung barat. Nama ini mengindikasikan Jawa dan kelihatannya berasal dari nama Hindu Yavadvipa, Pulau Jawa. Hana Caraka dan Carakan adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan sejumlah bahasa daerah Indonesia lainnya seperti bahasa Sunda dan bahasa Sasak. Tulisan ini berkerabat dekat dengan aksara Bali. Berdasar tradisi lisan, aksara Jawa diciptakan oleh Aji Saka, tokoh pendatang dari India, dari suku Shaka, Sitya. Legenda melambangkan kedatangan Dharma, ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Kini kata Saka masih digunakan dalam istilah dalam bahasa Jawa. Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal atau asal mula. Aji Saka bermakna raja asal mula atau raja pertama. Pulau Jawa merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Besar dan Paparan Sunda yang pada masa sebelum es mencair merupakan ujung tenggara benua Asia.
Sisa-sisa fosil Homo erectus yang populer dijuluki manusia Jawa ditemukan di sepanjang daerah tepian Sungai Bengawan Solo. Dan peninggalan tersebut berasal dari masa 1,7 juta tahun yang lampau. Situs Sangiran adalah situs prasejarah yang penting di Jawa. Beberapa struktur megalitik telah ditemukan di Pulau Jawa, misalnya menhir, dolmen, meja batu, dan piramida berundak yang lazim disebut punden berundak. Punden berundak dan menhir ditemukan di situs megalitik di Paguyangan, Cisolok, dan Gunung Padang, Jawa Barat. Situs megalitik Cipari yang juga ditemukan di Jawa Barat menunjukkan struktur monolit, teras batu, dan sarkofagus. Punden berundak ini dianggap sebagai struktur asli Nusantara dan merupakan rancangan dasar bangunan candi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha Nusantara setelah penduduk lokal menerima pengaruh peradaban Hindu-Buddha dari India. Pada abad keempat sebelum Masehi hingga abad pertama atau keempat Masehi kebudayaan Buni, yaitu kebudayaan tembikar tanah liat, berkembang di pesisir utara Jawa Barat. Kebudayaan proto-sejarah ini merupakan pendahulu kerajaan Tarumanagara. Pulau Jawa yang sangat subur dan bercurah hujan tinggi memungkinkan berkembangnya budidaya padi di lahan basah, sehingga mendorong terbentuknya tingkat kerja sama antar desa yang semakin kompleks. Dari aliansi-aliansi desa tersebut, berkembanglah kerajaan-kerajaan kecil. Jajaran pegunungan vulkanik dan dataran-dataran tinggi di sekitarnya yang membentang di sepanjang Pulau Jawa menyebabkan daerah-daerah interior pulau ini beserta masyarakatnya secara relatif terpisahkan dari pengaruh luar. Pada masa sebelum berkembangnya negara-negara Islam serta kedatangan kolonialisme Eropa, sungai-sungai yang ada merupakan sarana perhubungan utama masyarakat, meskipun kebanyakan sungai di Jawa beraliran pendek. Hanya Sungai Brantas dan Bengawan Solo yang dapat menjadi sarana penghubung jarak jauh, sehingga pada lembah-lembah sungai tersebut terbentuklah pusat dari kerajaan-kerajaan yang besar. Diperkirakan suatu sistem perhubungan yang terdiri dari jaringan jalan, jembatan permanen, serta pos pungutan cukai telah terbentuk di Pulau Jawa, setidaknya pada pertengahan abad ke-19. Para penguasa lokal memiliki kekuasaan atas rute-rute tersebut. Musim hujan yang lebat dapat pula mengganggu perjalanan. Dan demikian pula penggunaan jalan-jalan sangat tergantung pada pemeliharaan yang terus-menerus. Dapatlah dikatakan bahwa perhubungan antar penduduk Pulau Jawa pada masa itu adalah sulit. Munculnya peradaban di Pulau Jawa sering dikaitkan dengan kisah Aji Saka yang datang ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Meskipun Aji Saka dikatakan sebagai pembawa peradaban di Jawa, kisah Aji Saka mendapatkan beberapa sanggahan dan bantahan dari sumber-sumber sejarah lainnya. Ramayana karya Valmiki yang dibuat sekitar 500 SM mencatat Jawa sudah memiliki organisasi pemerintahan kerajaan jauh sebelum kisah itu. Kisah Saka atau Aji Saka merupakan kisah Jawa baru. Kisah ini belum ditemukan relevansinya dalam teks Jawa kuno. Kisah ini menceritakan peristiwa di Kerajaan Medang Kamulan di Jawa pada masa lalu. Pada saat itu, Raja Medang Kamulan Prabu Dewata Cengkar digantikan oleh Aji Saka. Kisah ini dianggap sebagai kiasan masuknya bangsa India ke Jawa. Merujuk pada informasi dinasti Liang, kerajaan Jawa terbelah menjadi dua. Kerajaan prapenerapan Hinduisme dan kerajaan setelah menerapkan tradisi Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Masa kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Taruma dan Kerajaan Sunda muncul di Jawa Barat, masing-masing pada abad ke-4 dan ke-7, sedangkan Kerajaan Medang adalah kerajaan besar pertama yang berdiri di Jawa Tengah pada awal abad ke-8. Kerajaan Medang menganut agama Hindu dan memuja Dewa Siwa, dan kerajaan ini membangun beberapa candi Hindu yang terawal di Jawa yang terletak di dataran tinggi Dieng. Di dataran Kedu pada abad ke-8 berkembang Wangsa Sailendra yang merupakan pelindung agama Buddha Mahayana. Kerajaan mereka membangun berbagai candi pada abad ke-9, antara lain Borobudur dan Prambanan di Jawa Tengah. Sekitar abad ke-10, pusat kekuasaan bergeser dari tengah ke timur Pulau Jawa. Di wilayah timur berdirilah kerajaan-kerajaan Kadiri, Singhasari, dan Majapahit, yang terutama mengandalkan pada pertanian padi, namun juga mengembangkan perdagangan antar kepulauan Indonesia beserta Tiongkok dan India. Raden Wijaya mendirikan Majapahit dan kekuasaannya mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, M1350 to 1389. Kerajaan mengklaim kedaulatan atas seluruh kepulauan Indonesia,
meskipun kontrol langsung cenderung terbatas pada Jawa, Bali, dan Madura saja. Gajah Mada adalah Mahapatih pada masa Hayam Wuruk yang memimpin banyak penaklukan teritorial bagi kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Jawa sebelumnya mendasarkan kekuasaan mereka pada pertanian. Namun Majapahit berhasil menguasai pelabuhan dan jalur pelayaran sehingga menjadi kerajaan komersial pertama di Jawa. Majapahit mengalami kemunduran seiring dengan wafatnya Hayam Wuruk dan mulai masuknya agama Islam ke Indonesia. Masa kerajaan Islam pada akhir abad ke-16, perkembangan Islam telah melampaui Hindu dan Buddha sebagai agama dominan di Jawa. Kemunculan kerajaan Islam di Jawa juga tidak lepas dari peran Wali Songo. Pada awalnya penyebaran agama Islam sangat pesat dan diterima oleh kalangan masyarakat biasa, hingga pada akhirnya dakwah itu masuk dan dijalankan kepada kaum penguasa pulau ini. Tercatat kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak Bintoro. Kerajaan Demak ini dipimpin oleh salah satu keturunan Majapahit yang beragama Islam, yaitu Raden Patah. Dalam masa ini kerajaan-kerajaan Islam mulai berkembang dari Pajang, Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, dan Banten membangun kekuasaannya. Kesultanan Mataram pada akhir abad ke-16 tumbuh menjadi kekuatan yang dominan dari bagian tengah dan timur Jawa. Para penguasa Surabaya dan Cirebon berhasil ditundukkan di bawah kekuasaan Mataram, sehingga hanya Mataram dan Bantenlah yang kemudian tersisa ketika datangnya bangsa Belanda pada abad ke-17. Beberapa kerajaan warisan Islam di Jawa masih dapat kita temukan di beberapa kota, misalnya Surakarta. Terdapat dua kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Di Yogyakarta ada dua kerajaan yaitu Kasultanan dan Pakualaman. Dan di Cirebon ada tiga kerajaan yaitu Kasepuhan, Kacirebonan, dan Kasepuhan. Masa kolonial hubungan Jawa dengan kekuatan-kekuatan kolonial Eropa dimulai pada tahun 1522 dengan diadakannya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis di Malaka. Setelah kegagalan perjanjian tersebut, kehadiran Portugis selanjutnya hanya terbatas di Malaka dan di pulau-pulau sebelah timur Nusantara saja. Sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang terdiri dari 4 buah kapal pada tahun 1596 menjadi awal dari hubungan antara Belanda dan Indonesia. Pada akhir abad ke-18, Belanda telah berhasil memperluas pengaruh mereka terhadap kesultanan-kesultanan di pedalaman Pulau Jawa. Lihat perusahaan Hindia Timur Belanda di Indonesia. Meskipun orang-orang Jawa adalah pejuang yang pemberani, konflik internal telah menghalangi mereka membentuk aliansi yang efektif dalam melawan Belanda. Sisa-sisa Mataram bertahan sebagai Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Para raja Jawa mengklaim berkuasa atas kehendak Tuhan, dan Belanda mendukung sisa-sisa aristokrasi Jawa tersebut dengan cara mengukuhkan kedudukan mereka sebagai penguasa wilayah atau bupati dalam lingkup administrasi kolonial. Di awal masa kolonial, Jawa memegang peranan utama sebagai daerah penghasil beras. Pulau-pulau penghasil rempah-rempah, misalnya Kepulauan Banda, secara teratur mendatangkan beras dari Jawa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Inggris sempat menaklukkan Jawa pada tahun 1811. Jawa kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Britania Raya dengan Sir Stamford Raffles sebagai gubernur jenderalnya. Pada tahun 1814, Inggris mengembalikan Jawa kepada Belanda sebagaimana ketentuan pada Traktat Paris. Penduduk Pulau Jawa kemungkinan sudah mencapai 10 juta orang pada tahun 1815. Pada paruh kedua abad ke-18, mulai terjadi lonjakan jumlah penduduk di kadipaten-kadipaten sepanjang pantai utara Jawa bagian tengah, dan dalam abad ke-19 seluruh pulau mengalami pertumbuhan populasi yang cepat. Berbagai faktor penyebab pertumbuhan penduduk yang besar antara lain termasuk peranan pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dalam menetapkan berakhirnya Perang Saudara di Jawa, meningkatkan luas area persawahan, serta mengenalkan tanaman pangan lainnya seperti singkong dan jagung yang dapat mendukung ketahanan pangan bagi populasi yang tidak mampu membeli beras. Pendapat lainnya menyatakan bahwa meningkatnya beban pajak dan semakin meluasnya perekrutan kerja di bawah sistem tanam paksa menyebabkan para pasangan berusaha memiliki lebih banyak anak dengan harapan dapat meningkatkan jumlah anggota keluarga
yang dapat menolong membayar pajak dan mencari nafkah. Pada tahun 1820, terjadi wabah kolera di Jawa dengan korban 100.000 jiwa. Kehadiran truk dan kereta api sebagai sarana transportasi bagi masyarakat yang sebelumnya hanya menggunakan kereta dan kerbau, penggunaan sistem telegraf dan sistem distribusi yang lebih teratur di bawah pemerintahan kolonial. Semuanya turut mendukung terhapusnya kelaparan di Jawa, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan penduduk. Tidak terjadi bencana kelaparan yang berarti di Jawa semenjak tahun 1840-an hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1940-an. Selain itu, menurunnya usia awal pernikahan selama abad ke-19 menyebabkan bertambahnya jumlah tahun di mana seorang perempuan dapat mengurus anak. Masa kemerdekaan nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di Jawa pada awal abad ke-20. Lihat kebangkitan nasional Indonesia dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua juga berpusat di Jawa. Kudeta G30 SPKI yang gagal dan kekerasan anti-komunis selanjutnya pada tahun 1965 sampai 66 sebagian besar terjadi di pulau ini. Jawa saat ini mendominasi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia yang berpotensi menjadi sumber kecemburuan sosial. Pada tahun 1998 terjadi kerusuhan besar yang menimpa etnis Tionghoa Indonesia yang merupakan salah satu dari berbagai kerusuhan berdarah yang terjadi tidak berapa lama sebelum runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang telah berjalan selama 32 tahun. Pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dan diikuti oleh gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Jawa juga sempat terkena sedikit dampak wabah flu burung, serta merupakan lokasi bencana semburan lumpur panas Sidoarjo.